Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Sofia yang kala itu sedang mengikuti lomba olahraga hoki. Terlihat Sofia yang sangat lincah, bahkan ia sampai mencetak beberapa gol. Hingga pada akhirnya tim Sofia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Rupanya di sana Sofia juga ditonton oleh kedua orang tuanya. Dan terlihat orang tua Sofia sangat bangga kepada putrinya itu. Diberitahu jika ayah Sofia bernama Santo, ini orangnya. Oi Sofia, siang qua. Sebelum pulang, terlebih dulu Sofia mendatangi pacarnya dan si pacar langsung memberikan ucapan selamat kepada Sofia. Ti piace Akin? A soffrire per vedersela con me. Setelah itu barulah Sofia pulang bersama Santo dan sang ibu. Di sini Sofia menagih janji kepada Santo karena sebelumnya Santo telah berjanji akan membawa Sofia bermain ke hutan jika Sofia memenangkan pertandingan. Santo mengatakan kalau ia tidak akan lupa akan janjinya. Namun sekarang mereka harus mengantar dulu ibu Sofia pulang. Pada akhirnya mereka pulang ke rumah dulu yaitu untuk menurunkan ibu Sofia. Setelah itu Santo dan Sofia pun berangkat ke hutan untuk menepati janji Santo. Ciao, me ne liberi. Tranquillo. Vai Sofi, vai! Vai su con i giri. Oddio, ce l'ho fatta! Sesampainya di sana, Sofia dan Santo terlihat bersenang-senang lalu menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Organizzando con Hakim un weekend fuori. Amici, non siamo da soli. Vincerà anche mamma. Ok. Oddio, grazie! Di suatu kesempatan, Sofia mengatakan kalau Santo merupakan ayah paling baik dan si ibu beruntung telah mendapatkan suami seperti Santo. Sebelum pulang ke rumah, Sofia mengajak ayahnya untuk selfie karena dirinya tidak pernah berfoto dengan Santo. Namun Santo menolak karena ia sangat tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Kemudian saat Santo membetulkan kaca spion mobilnya, Sofia diam-diam memotret Santo dan memostingnya di story Instagram. Ternyata hal tersebut langsung terdeteksi oleh sistem biometrik karena selama ini Santo sedang dicari oleh seorang bos mafia. Si bos mafia yang sudah mengetahui keberadaan Santo, ia pun langsung menugaskan dua tangan kanannya agar segera menghabisi Santo dan seluruh anggota keluarganya. Di sini kita belum diberitahu siapa Santo sebenarnya, dan kita akan tahu nanti. Keesokan harinya memperlihatkan Santo sedang memotong kayu bersama kakak iparnya. Namun di sini mesin pemotong kayunya tiba-tiba rusak. Sehingga si kakak ipar menyarankan agar mereka segera pulang saja, karena hari juga sudah mulai sore. Akan tetapi Santo menolak dan ia menyuruh si kakak ipar untuk menjemput Sofia di sekolah. Sementara dirinya akan membetulkan dulu mesin tersebut. Singkat cerita, setelah menjemput Sofia di sekolah, si kakak ipar membawa Sofia pulang. Metto a lavare la termica e arrivo. Di sini si kakak ipar berencana akan makan dulu di rumah Santo sambil menunggu kedatangannya. Namun tak lama kemudian datang dua tangan kanan bos mafia yang berniat membantai Santo beserta keluarganya. Sambil direkam mereka pun langsung menghabisi istri Santo dan si kakak ipar. Rupanya si tangan kanan bos mafia menyangka kalau si kakak ipar itu adalah Santo. Karena memang wajahnya sangat mirip dengan Santo. Sofia sendiri sedang berada di lantai atas sehingga ia selamat dari maut. Namun anak buah si bos mafia malah menemukan keberadaan Sofia. Sehingga mereka langsung mengejarnya. Mereka berdua terus mengejar Sofia, namun untungnya Sofia berhasil kabur ke dalam hutan.
Merasa jika Sofia hanyalah gadis tidak penting, mereka pun memilih pergi karena menyangka Santo sebagai target utamanya telah berhasil mereka habisi. Malam harinya memperlihatkan Santo yang baru sampai di rumahnya. Ia pun dibuat sangat syok tatkala melihat istri dan kakak iparnya sudah koit tidak bernyawa. Sofia! Sofia! Bersamaan dengan itu, Sofia juga kembali ke rumah dan langsung memeluk Santo. Di sini Santo segera mengajak Sofia pergi, karena ia yakin jika orang-orang yang telah menghabisi keluarganya akan datang kembali. Sofia sendiri bertanya kenapa Santo tega meninggalkan sang ibu begitu saja. Santo menjawab jika ia akan menjelaskannya nanti karena prioritas utama Santo sekarang adalah menyelamatkan Sofia. Kemudian Santo membawa Sofia ke sebuah gudang kosong dan di dalam gudang itu juga Santo menyimpan identitas asli serta persenjataannya dulu. Cos'è questo posto? Sì, dove siamo non ci voglio. Migliore. Papà, chiamiamo la polizia. Non posso. Mi arresterei. Basta. Basta! Basta! Ketika di dalam, Santo segera menyiapkan persenjataan serta memotong rambutnya karena Santo akan membalas mereka. Setelah itu Santo menjelaskan kepada Sofia kalau dulunya Santo adalah seorang tangan kanan bos mafia yang sangat kejam. Hingga di suatu waktu Santo berniat ingin insaf dan hidup normal bersama si ibu. Namun anak kandung si bos mafia melarang, bahkan ia mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Santo. Hingga dengan terpaksa Santo nekat menghabisi anak kandung bos mafia tersebut daripada keluarganya yang harus menjadi korban. Mendengar hal itu, Sofia sangat kaget karena ia sama sekali tidak menyangka jika ayahnya yang terlihat gemoy ternyata adalah orang brutal di masa lalu. Io non mi chiamo Santo Romeo. Il mio vero nome è Domenico Francesco. So che non volevi farti fotografare. Se sono buoni o cattivi, Inizi, sono buoni. Arrivo tardo. noi vecchi dormiamo poco. Di sisi lain memperlihatkan si bos mafia yang sedang melihat rekaman pembantaian keluarga Santo. Di sini ia pun menyadari kalau tangan kanannya telah menghabisi kakak ipar Santo bukanlah Santo, yang artinya Santo masih hidup. Di sini si bos mafia segera menyuruh tangan kanannya untuk segera mencari Santo sebelum Santo yang datang membantai mereka. È l'affare preso. Ed in cillo abituzzo. Keesokan harinya Santo memberikan sebuah ponsel untuk Sofia dan meminta Sofia menunggu di gudang ini sampai Santo kembali. Santo juga mengatakan kalau Sofia tidak boleh menghubungi siapapun kecuali ayahnya sendiri. Dua jam kemudian memperlihatkan seorang pria yang merupakan penjual senjata ilegal. Diketahui selama ini si pria tersebut selalu memasok senjata kepada si bos mafia. Hingga ketika orang itu masuk ke dalam, tiba-tiba ternyata di sana sudah ada Santo yang langsung menghajarnya. Setelah Santo menyiksanya, Santo bertanya siapakah dua orang yang telah menghabisi istri Santo. Dalam keadaan sekarat, orang tersebut mengatakan kedua orang itu bernama Rudy dan Moreno yang tidak lain adalah dua tangan kanan si bos mafia. Marino Gallo! Saggio che erano due.